Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zila Faralfati, jurusan akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 7, yaitu uji normalitas. Nah, uji di SPSS untuk data primer itu ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Ini tuh bertahap gitu. Nah, di uji asumsi klasik itu ada 3, yaitu uji normalitas, yang mana ada grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP strip plot, dan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Dan kedua, uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Ini juga bertahap. Misalkan di uji normalitas ini datanya itu udah normal, itu nggak usah dilanjutin. Sama kayak di uji kualitas data. Nah, di kualitas data ini tuh datanya itu valid apa enggak, reliable itu apa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti nggak usah dilanjut ke uji-uji berikutnya gitu. Nah, uji normalitas menurut Ghazali adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Nah, analisis grafik yaitu grafik histogram, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Nah, ini catatannya yaitu, namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini grafik normal probability plot atau grafik normal space plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nih ya, yang di bold ini. Kalau distribusi data residualnya normal, dia menggambarkan data sesungguhnya yang mengikuti garis diagonal. Gitu. Nah, ini analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Nah, pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov statistik atau asim signifikan to fail. Nah,
Jika nilai S yang signifikan selnya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Nah, jika nilai S signifikan sel lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, udah gitu kita ke SPSS untuk pengujian datanya. Nah, di sini kita masukin data terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita ubah dulu desimalnya biar di sini itu nggak koma ya. Aduh. Nah, karena di sini nama kita nggak perlu, jadi ini kita delete. Nah, di sini itu gendernya itu kita ubah dulu value-nya. Ini kita ubah ke nomor. Oh ya. Berikut itu kita ke kelas, kita ubah dulu ya kayak tadi. Nah, karena di sininya itu data hasilnya itu udah berubah. Nah, yang gender kelas itu tadi pertama itu string dan sekarang numerik. Kalau kita mengetahui ini caranya gimana, yaitu kalau transform ke compute variable apa ya. Nah, target variabelnya itu kita tulis, kita ketik total B. Kenapa ini nggak dispasi? Kalau dispasi nanti ini itu nggak ke detect atau nggak kebaca.
gitu. Terus function group kita klik all, function expression variable kita klik sum. Ini kita delete aja ya tanda tanyain. Terus kita input B01, B02, B03, B04, B05, dan B06. Lalu kita klik OK. Change std variable, klik OK. Nah, jadi udah input nih. Lalu kita lakukan hal yang sama. Transform compute variable. Lalu di sini itu total n. Ini kita hapus dulu. Lalu kita masukkan M01, M02, M03, M04, dan M05. Udah, lalu kita klik OK. Udah ke input, lalu hal yang sama lagi, transform compute variable. Terus ini kita hapus, ininya kita ubah dulu total W. Ini kita hapus juga. Kita input W01, W02, W03, W04, W05, dan W06, dan terakhir W07. Klik OK. Nah, ini udah ke input nih. Dan di sini udah muncul deh ininya tuh. Di variable view-nya total B, total M, dan total W yang tadi kita ubah tuh. Nah, di sini kita ubah yang ini nominal menjadi scale. Lalu labelnya ini mau kita input, kita klik transform default instruction variable. Nah, di total B itu labelnya itu kemandirian belajar, di total M itu labelnya itu motivasi berprestasi, lalu di total W labelnya prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Aplikasi software SPSS. Lalu kita mau pengujiannya dengan ketik analyze, lalu regresi, lalu linear. Nah, yang dependent itu kita ke prestasi praktikum. Nah, yang di independennya itu kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Ini independennya. Lalu
kita kulik statistiknya itu ini kayak gini, gak usah kita kasih. Plotnya itu kita, nah ini dependent. Kalau di standar residual plotnya kita klik histogram. Terus sama normal probability plotnya itu kita checklistin. Nah, kenapa kita checklistin ini? Karena kita mau lihat datanya itu normal atau enggak, lalu kita klik continue. Nah, kalau yang di save ini kita plotnya under unstandardized. Terus lalu kita ini udah dicek, terus kita klik continue. Nah, jadi yang tadi kita klik unstandardized ini nanti bakalan akan ke komen sendiri. Lalu kita klik oke. Nah, nanti muncul outputnya. Nah, ini udah ada ya, variabel inter orange. Di model semuanya ini ANOVA, coefficient, residual statistik. Ini chartnya, ini kita diam dulu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, pengujian sampel KF tadi itu, selain itu analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, terus yang legacy dialog, lalu kita one sampel KF. Kita klik ya. Lalu kita klik variabel yang unstandardized ini ke test variable. Nah, tes distribusinya itu tuh yang normal, karena kita mau menguji uji data itu tuh normal apa enggak gitu. Lalu kita klik oke. Nah, ini udah muncul outputnya. Outputnya itu statistik atau angka. Nah, kalau yang histogram atau PT plot itu kan bentuknya itu kan grafik ya. Nah, di sini tuh outputnya yang histogram. Nah, ini jika bentuk melengkungnya itu seperti pada histogram tersebut itu, ini tandanya udah normal secara kasat mata. Nah, di sini diagram batangnya itu udah ke input semua, yang berarti ini line ya. Yang berarti itu data ini tuh normal gitu. Lalu kita ke normal PP plot of prediction standardized residual. Yang di tengah variabelnya itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, ya. Di output ini kan ada garis diagonalnya nih. Sedangkan yang titik-titik kecilnya ini adalah respondennya yang mengikuti garis diagonalnya. Nah, lalu kita ke materi dulu. Nah, ini yang tadi grafik normal probability plot. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini kan berarti kan responden itu mengikuti garis diagonalnya. Secara kasat mata yang berarti data ini itu berarti normal. Lalu, nah contoh yang data tidak normal itu di sini nih. Jadi jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Contohnya ini, moderate positif sionis. Ini itu dia terlalu condong ke kiri, sedangkan substansial positif sionis itu dia terlalu lancip ya ke atas gitu. Kalau yang ini itu terlalu condong ke bawah kiri, yang namanya severe positif sionis. Ini moderate negatif sionis. Nah, ini itu terlalu lancip ke kanan, ini terlalu lancip ke kiri, sedangkan ini terlalu condong ke kiri, ini terlalu condong ke kanan. Nah, di sini ada grafik histogram juga. Nah, ini itu yang enggak normal itu yang ini. Karena itu terlalu grafik batangnya itu tidak menyentuh garis gitu. Maksudnya tidak di dalam lainnya. Ini lengkungannya itu maksudnya tidak rata. Ini juga tidak di dalam garis ini gitu. Nggak masuk ke dalam lainnya. Sama. Nah, grafik histogram ini yang ketiga ini itu tidak normal karena kita bisa lihat kesimpulannya garis ini sama diagramnya itu dia itu keluar garis ya, ini juga tidak melengkung sesuai lainnya gitu. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan ini jika tidak semua ini tidak normal karena udah diuji ke KS-nya yang sudah menguji dengan one sample KS. Nah, one sample KS itu uji yang handal dalam statistik normalitas. Oke, lalu untuk normal plotnya itu ini datanya itu nggak normal. Nah, karena kita bisa lihat ini tuh yang titik-titik kecilnya itu atau respondennya itu keluar dari garis diagonalnya itu, nggak kayak yang tadi ini itu dia mengikuti garis diagonalnya, bisa dibilang bahwa data ini tuh normal. Terus ini tuh kayak nggak beraturan gitu loh, ada yang terputus titiknya, ada yang menjauh atau tidak mengikuti garis diagonalnya gitu. Jadi itu bisa disimpulkan ya, yang tidak normal itu seperti itu, dari garis melengkungnya, dari diagramnya tidak mengikuti, tidak yang diagramnya juga nggak ngikuti garisnya tuh keluar lah ya outline. Dan ini juga respondennya juga nggak mengikuti garis diagonalnya atau terputus, maka bisa dikatakan bahwa data ini itu tidak normal. Nah, sedangkan yang tadi itu yang tadi kita uji, ini outputnya bisa dilihat bahwa ini respondennya itu mengikuti garis diagonalnya,
Lalu Instagramnya juga melakukannya itu sesuai, maka bisa dibilang bahwa data tersebut itu normal secara kasat mata. Jadi kan kita bisa dilihat bahwa cuman bisa dilihat data histogram atau normativity plot, belum bisa dikatakan itu normal. Jadi untuk meyakinkan lagi bahwa data itu normal atau tidak, pengujiannya bisa menggunakan one sample KS. Uji yang paling minimal. Untuk meyakinkan lagi uji normalitas itu beneran normal atau tidak normal. Kan ada signifikan sosialnya itu 0,74. Itu kita bisa lihat di materinya. Nah tadi kan di situ tuh kan signifikan sosialnya itu kan 0,74. Berarti itu lebih besar dong daripada 0,05, yang berarti jika nilai asin signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi distribusi normal. Gitu. Ini ya, yang tadi asin signifikan totalnya itu 0,74, lebih besar, yang berarti data tersebut itu normal. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang salah, mohon maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.